Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi agama dan kesehatan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing lapangan saya, kepada Bapak Dr. Mahendra Romus SP MEC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi agama dan kesehatan. Apa sih relasi agama dan kesehatan itu? Agama Islam merupakan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sedangkan kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Maka dari itu, agama sangat berkaitan dengan kesehatan, karena agama telah mengajarkan selalu hidup sehat, baik itu di dalam kesehatan jasmani maupun rohani. Salah satu relasi agama dan kesehatan saya ambil dari poin etika batuk dan bersin. Apalagi pada kondisi seperti saat ini, batuk atau bersin jangan sampai kita remehkan, karena dapat merugikan orang di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus menerapkan bagaimana etika batuk dan bersin tersebut. Yang mana terdapat hadis, yaitu dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang dengan bersin dan Allah benci dengan menguap. Maka ketika salah satu kalian menguap, maka hendaklah menutupnya dengan benar-benar menutup, dan jangan mengatakan lafaz ha, karena sesungguhnya kalimat itu merupakan kalimat syaitan. Hadis riwayat Abu Daud. Sebelum kita masuk ke etika bersin dan batuk, kita harus mengetahui apa sih bersin itu. Bersin biasanya terjadi akibat kotoran debu kecil, polusi, hingga bakteri dan virus yang masuk melalui hidung. Salah satu fungsi bersin adalah untuk mengeluarkan dan membersihkan kotoran tersebut dari tubuh kita. Maka, ketika kita bersin satu kali, bisa mengeluarkan hingga lebih dari 10.000 percikan kuman dan bisa menyebar sejauh 50.000 meter. Maka dari itu kita harus mengikuti etika bersin di dalam Islam. Pertama yaitu tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan baju bila batuk atau bersin. Sebagaimana hadis Nabi, sesungguhnya Nabi SAW ketika bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Kedua yaitu merendahkan suara ketika bersin. Dan ketiga, membaca hamdalah dengan keras supaya didengar oleh orang lain. Yang mana orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, kemudian yang mendengar menjawab Yarhamukallah untuk yang laki-laki dan Yarhamukillah untuk yang perempuan. Kemudian yang bersin menjawab lagi, yaitu Yahdikumullahi wa yuslihu balakum. Tidak jauh beda dengan etika bersin dan batuk yang dijelaskan oleh tim kesehatan. Yang mana pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan baju Anda bila batuk dan bersin. Kedua, buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Keempat, saat ada flu atau batuk, gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Tidak meletakkan masker bekas dipakai pada leher, karena bisa menyebarkan kembali virus dan bakteri ketika digunakan kembali. Selanjutnya menguap. Di dalam menguap, kita harus memperhatikan
apa saja yang tidak boleh dilakukan. Di dalam Islam, ketika menguap janganlah mengucapkan kalimat ha, karena demikian kalimat merupakan kalimat syaitan. Jikalau kamu mengucapkannya, maka syaitan akan menertawainya. Begitu pula dengan medis. Menguap menjadi tanda menurunnya tekanan darah dan detak jantung yang membatasi aliran darah ke otak. Maka dari itu ketika menguap, kita hendaknya menutup mulut kita dengan benar-benar menutup dan jangan mengucapkan kalimat ha. Mungkin hanya sekian dari penjelasan saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini.